guys, welcome back to my channel. Video kali ini akan membahas tentang penciptaan dunia dalam mitologi Mesir. Mitologi Mesir adalah mitos-mitos yang ada pada Mesir kuno, yang isinya itu melukiskan tindakan-tindakan para dewa sebagai sarana untuk memahami kehidupan dunia. Keyakinan yang terkandung dalam mitos ini merupakan bagian penting dalam agama Mesir kuno. Banyak mitos yang sering muncul dalam sastra dan seni Mesir kuno, terutama dalam cerita-cerita pendek dan materi keagamaan seperti nyanyian pujian, teks ritual, teks pemakaman, dan dekorasi kuil. Sumber ini jarang berisi versi lengkap sebuah mitos dan kebanyakan hanya mengandung bagian penggambaran singkatnya saja. Oke, langsung aja kita masuk pada kisah penciptaan dunianya. Jadi, awal dari penciptaan dunia dalam mitologi Mesir sedikit berbeda dari mitologi lainnya. Pada umumnya, awal penciptaan dunia berawal dari kekosongan atau kehampaan. Misalnya seperti dari mitologi Yunani dan Nordik. Namun berbeda dengan mitologi Mesir. Menurut mitologi Mesir, berawal dari perairan yang luas tanpa batas. Semua masih berupa air dan tidak ada cahaya atau alias gelap. Alam semesta tersebut disebut dengan Nun atau Nu. Kemudian dari kekacauan air muncullah piramida besar atau Ben-Ben, yang di sampingnya terdapat bunga lotus. Di saat bunga lotus mekar, diiringi munculnya Dewara, the god of the sun, dewa matahari, sehingga keadaan alam semesta menjadi terang dengan cahaya dan kini tidak gelap lagi. Dewara menciptakan anak yang disebut dengan Su, the god of the air, dan Tefnut, dewi hujan. Su dan Tefnut menjelajahi luasnya perairan dalam kurun waktu yang lama. Tetapi hal tersebut justru membuat Dewara menjadi merasa khawatir karena mereka menjelajahi terlalu jauh. Karena sulit mencarinya, sampai-sampai Dewara mencopot matanya untuk mencari anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Su dan Tefnut berhasil ditemukan. Hal tersebut membuat Dewara merasa bahagia sampai-sampai meneteskan air mata. Mungkin Dewara menangis karena saking happy-nya. Akhirnya kalian ditemukan juga. Nah, diceritakan tetesan dari air mata Dewara menetes ke piramida besar atau Ben-Ben yang berubah menjadi manusia. Dengan demikian, bumi berhasil diciptakan. Setelah bumi diciptakan, bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia. Kemudian Dewara menjadi pemimpin alam semesta dengan gelar The First Fir'aun. Dalam hal ini, gelar Fir'aun lebih mengacu pada kedudukan pemimpin tertinggi ya. Bukan Fir'aun yang banyak dikenal sebagai pemimpin Mesir yang kejam. Dewara menciptakan Sungai Nil, sehingga menjadi awal mula manusia menciptakan peradaban yang bertujuan untuk memuliakan para dewa. Namun, Dewa Ra merasa khawatir terhadap cucunya yaitu Geb dan Nut
jika anak dari cucunya tersebut melahirkan dewa baru yang dapat menggulingkan kekuasaan sebagai pemimpin alam semesta. Oleh sebab itu, Dewa Ra melarang Geb dan Nut untuk memiliki keturunan. Akan tetapi, pada kenyataannya, Geb dan Nut justru tidak patuh pada kakeknya, sehingga Dewa Ra memerintahkan anaknya yaitu Su untuk memisahkan mereka berdua dengan cara mengalahkan Geb dan mengangkat Nut sampai tinggi. Namun pada saat itu Nut sedang mengandung sehingga melahirkan dewa baru, yaitu Dewa Osiris, Isis, Set, dan Nephthys. Sehingga kedudukan dari kesembilan dewa tersebut disebut dengan Ennead menurut mitologi Mesir. Mungkin kalau dalam mitologi Yunani ini adalah Olympus kali ya. Kekhawatiran dari Dewa Ra ternyata terbukti. Keempat dewa tersebut berhasil menggulingkan kekuasaannya sebagai pemimpin alam semesta. Dari kemenangan tersebut, Dewa Osiris dipilih menjadi dewa yang paling berkuasa. Di satu sisi, saudara dari Osiris juga menginginkan kekuasaan tersebut. Dewa Osiris menjadikan Isis sebagai istrinya. Osiris membawa peradaban manusia dengan gaya hidup yang masih primitif. Kehidupan primitif hanya sebatas pertanian, menenun, dan membuat roti, serta adanya aturan ruku yang tujuannya itu untuk menertibkan manusia. Di satu sisi, Dewa Set merasa cemburu melihat peradaban yang diciptakan oleh Dewa Osiris dan Isis karena terlihat damai dan subur. Rasa cemburu itu didukung Dewa Osiris yang berselingkuh dengan Nephthys, istri dari Dewa Set. Dari perselingkuhan tersebut melahirkan dewa baru, yaitu Dewa Anubis, yang biasa dikenal dengan Dewa Kematian. Melihat hal tersebut, Dewa Set menjadi sangat marah. Kemudian Dewa Set menyusun rencana mengundang Dewa Osiris untuk datang ke perjamuan di kerajaannya dengan alasan untuk menghormati Dewa Osiris. Dewa Set mengumumkan bahwa dia memiliki peti mati yang sangat indah dan akan dibagikan secara gratis kepada para tamu undangan. Namun dengan syarat ukuran tubuh harus sesuai dengan ukuran peti tersebut. Padahal hal itu dibuat untuk menjebak Dewa Osiris, karena memang sebenarnya peti mati tersebut ditujukan untuk Dewa Osiris. Akhirnya Dewa Osiris merasa tertarik. Ia mencoba peti mati tersebut dan seketika dengan gerak cepat Dewa Set langsung menutup peti mati yang sudah dia buat. Melihat hal tersebut, Dewa Set berpikir untuk membuang peti tersebut ke sungai sehingga membuat Dewa Osiris mati karena tenggelam di sungai. Peristiwa tersebut membuat Dewa Isis, istrinya Dewa Osiris, menangis. Ia sedih karena kehilangan suaminya. Dewa Nephthys membantu mencarinya. Dalam pencarian tersebut, akhirnya Dewa Nephthys berhasil menemukan jasad Osiris. Kemudian, peti tersebut dibawa ke Mesir secara diam-diam. Ketika Nephthys pulang, Isis bertanya, kemana Nephthys telah pergi? Di samping itu, Set justru mengetahui dari mana Nephthys telah pergi dan jasad Osiris disembunyikan. Mengetahui hal tersebut membuat Set marah sehingga menghancurkan peti mati, bahkan sampai memotong-motong mayat tersebut menjadi 42 bagian. Set menyebarkan bagian mayat Osiris ke seluruh penjuru Mesir agar Isis tidak dapat menemukan mayat Osiris. Jadi mayat tersebut dimutilasi gitu. Ih, kejamnya ya dia.
Ketika Isis kembali ke tempat peti mayat Osiris disembunyikan, ia merasa tidak berdaya lagi karena telah melihat peti dari suaminya itu telah hancur. Karena merasa iba dengan Isis, akhirnya Nephthys memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan menawarkan bantuan untuk menemukan letak potongan-potongan dari mayat Osiris yang sudah disebarkan ke seluruh penjuru Mesir. Meskipun mereka menemukan potongan-potongan dari mayat tersebut, tidak langsung dikubur melainkan ditempa terlebih dahulu. Namun dalam pencarian tersebut ada satu potongan yang tidak ditemukan. Konon ada versi yang mengatakan bahwa potongan yang tidak ditemukan itu sudah dimakan oleh ikan. Jadi dari ke-42 potongan tersebut hanya ditemukan 41 aja, karena ya emang tidak ada. Meskipun demikian, Isis dan Nephthys berencana untuk memulihkan bagian dari tubuh Osiris dengan bantuan dari dewa Anubis menjadi mumi. Setelah dihidupkan kembali, kini dewa Osiris menjadi penguasa dunia orang mati atau underworld. Sebenarnya dewa Osiris dan Isis memiliki anak, yaitu dewa Horus yang biasa dikenal sebagai dewa angin. Melihat penderitaan yang ditimpa oleh ayahnya membuat dewa Horus ingin balas dendam untuk mengembalikan kekuasaan ayahnya dahulu. Perselisihan antara Set dan Horus dinilai oleh dewa Ra sebagai hakimnya. Set memberikan tantangan kepada Horus di mana mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil dan harus tenggelam selama 3 bulan. Melihat tantangan tersebut dimanfaatkan oleh Horus dengan cara memerintahkan Isis untuk membunuh dewa Set. Namun Isis tidak melakukan hal tersebut karena merasa kasihan kepada dewa Set, sehingga membuat Horus memenggal kepala ibunya sendiri. Namun dewa Thoth sebagai dewa pengetahuan menurut mitologi Mesir menyelamatkan dewa Isis dengan mengganti kepalanya dengan kepala sapi. Perselisihan yang terjadi antara dewa Set dan Horus dirasa terlalu lama sehingga membuat peradilan dewa menuntut untuk rekonsiliasi. Hal tersebut dimanfaatkan dewa Set untuk berpura-pura dengan cara mengundang Horus untuk datang ke pestanya. Di saat malam tiba, Set berusaha untuk melecehkan Horus agar tidak dapat dianggap sebagai penguasa. Namun Horus berhasil membela diri dan menangkalnya. Karena merasa dilecehkan, Horus berusaha balas dendam dengan cara mempermalukan Set. Rencana tersebut berhasil, sehingga Set dipermalukan di depan para tamu dengan bertingkah aneh karena Set memakan selada yang di dalamnya terdapat benih yang dapat menyebabkan keracunan. Setelah kejadian tersebut, tahta penguasa diberikan kepada dewa Horus. Untuk kisah ini sebenarnya banyak versi. Jadi kalau kalian menemukan kisah lain, ya udah no problem, karena itu hanya beda versinya doang. Sekian kisah penciptaan dunia menurut mitologi Mesir. Semoga terhibur, jangan lupa di like dan di subscribe.